Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan kali ini saya akan membawakan berita yang sangat-sangat hot sesuai dengan warna baju saya juga hot, yaitu apalagi kalau bukan tentang update terbaru dari Net89. Nantikan sesaat lagi. Oke, berita terbaru dari Net89 kali ini sangat-sangat luar biasa karena ternyata Net89 ini sudah mulai menunjukkan diperkarakan oleh pihak kepolisian. Dan karena diperkarakan, seperti halnya dengan ponzi-ponzi yang lain, yaitu DNA Pro dan sebagainya yang berhubungan dengan flexing-flexing, pada kali ini pun Net89 juga memperkarakan banyak public figure, ya. Banyak public figure yang terlibat dalam kasus ini, ya. Dan akhirnya pun polisi juga sudah mulai membuka suara untuk bisa menangkap semua para antek-antek atau founder-founder dari Net89 karena laporannya sudah terlalu banyak. Mari kita lihat berita dari grid.id. Nah, di sini kita lihat ada beberapa public figure. Atta Halilintar dan sejumlah public figure lainnya dipolisikan korban robot trading Net89. Dan ini peran Mario Teguh dan Kevin Aprilio. Jadi ada 3 di sini public figure yang sangat-sangat kita kenal. Siapa lagi kalau bukan Atta Halilintar, YouTuber nomor 1 Indonesia. Kemudian ada Mario Teguh, ya, Mario Teguh motivator nomor 1 di Indonesia, dan Kevin Aprilio sudah pasti adalah seorang penyanyi, ya. Oke, mari kita lihat di sini. Sejumlah korban didampingi kuasa hukum Zainul Arifin melaporkan Andreas Andrianto, ya. Andreas Andrianto ini adalah owner dari Net89 selaku komisaris PT Citra Aset Digital, jadi CAD, yang katanya kemarin tidak ada hubungannya dengan SMI, dan PT Indonesia Digital Exchange ke polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan. Di samping itu, pemilik robot trading Net89, pemilik robot trading Net89 Reza Paten sekaligus 134 orang beserta public figure 5 orang juga dilaporkan dalam kasus ini. Jadi ada 134 orang selain Reza Paten, ya, ada banyak sekali. Reza Paten yang saya tahu bukan pemilik, tetapi dia adalah salah satu founder atau leader dari Net89, yaitu tim Podosugi. Kalau kalian tahu Net89 itu Reza Paten itu membawahi namanya tim Podosugi. Podosugi itu adalah salah satu tim, ya, salah satu tim yang cukup besar di Net89, ya. Di mana public figure tersebut diantaranya Adri Prakarsa, drummer Niji, Mario Teguh, ya, yang sangat kita kenal sebagai motivator nomor 1, dan juga Atta Halilintar. Wow, luar biasa, ya, Atta Halilintar dan Taki Malik, ungkap Zainul Arifin. Zainul Arifin mengungkapkan bahwa Atta Halilintar dan Taki Malik sempat menerima aliran dana dari tindak pidana kejahatan, yaitu Reza Paten, ya. Seperti yang kita pernah lihat di YouTube. Di YouTube mungkin sudah dihapus, di take down, bahwa Reza Paten ini pernah membeli headband dari Atta Halilintar sebesar 2 miliar rupiah. Jadi Anda bisa bayangkan headband, ya, headband yang dilelang, konon katanya untuk sumbangan, ternyata dilelang dan dibeli oleh Reza Paten seharga 2 miliar rupiah. Luar biasa sekali, ya. Di mana Reza Paten membeli barang lelang dari Atta Halilintar dan Taki Malik. Atta Halilintar dan Taki Malik diduga dikenakan pasal 5 TPPU karena menerima aliran dana dari tindak pidana kejahatan, ya. Akhirnya polisi juga menganggap bahwa ini adalah tindak pidana kejahatan. Dalam pasal 5 itu patut menduga untuk bandana seharga 2,2 miliar, apakah itu hasil kejahatan atau tidak? Jadi dia kena pasal 5 TPPU. Sama juga dengan Taki Malik yang menerima aliran dana 700 juta, itu yang kita laporkan. Sedangkan Mario Teguh merupakan founder dan leader Billion Group. Jadi ternyata Mario Teguh juga punya grup sendiri, ya, selain Podosugi. Podosugi itu miliknya Reza Paten, sedangkan Mario Teguh namanya Billion Group. Nah, dan kita lihat di sini juga tercatut nama Kevin Aprilio sempat melakukan endorse terkait robot trading, ya. Sebentar kita lihat pembahasan dari Kevin terkait Mario Teguh. Jelas dia adalah founder dan leader Billion Group yang selalu biasa dia posting di YouTube-nya sendiri, ya. Tapi sekarang semua berita postingan tentang Net89 semua sudah di take down, ya. Mungkin kalau yang masih simpan bisa dilihat kembali, ya.
Terkait Mario Teguh, jelas dia adalah founder dan leader Billion Group. Kemudian Kevin, dia yang mempromosikan endorse karena dia di Zoom meeting, dia terlibat dalam hal itu. Jadi katanya dia terlibat dalam hal itu. Oleh karena itu, Mario Teguh ataupun Kevin diharapkan mendatangi Mabes Polri untuk memberikan klarifikasi mengenai peran mereka dalam kasus ini. Yang di Instagram yang dia post itu, makanya mereka ini yang terlibat, ini kita minta untuk hadir untuk mengklarifikasi ke Mabes Polri terkait dengan dugaan mereka terlibat, karena atas mereka yang menjadi promotor atau mereka yang menjadi endorse itu bisa menarik para korban untuk ikut serta. Akhirnya, ya. Begitu pula Atta Halilintar dan Taki Malik yang menerima aliran dana dari Reza Paten. Kemudian kepada Atta Halilintar dan Taki Malik, mereka harus hadir ke Mabes Polri untuk menjelaskan hal terkait terima uang 2,2 miliar dengan 300 juta itu, ya. Kalaupun mereka mau menyerahkan, kita berharap mereka menyerahkan. Kalau tidak, bisa dikenakan pasal 5 maksimal 5 tahun penjara. Itu harapan kita, ungkap Zainul Arifin. Ya. Berarti kalau dia tidak menyerahkan, berarti bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang TPPU, ya. Dan itu ancaman maksimal 5 tahun penjara, ya. Kemudian kita baca berita selanjutnya, yaitu dari kompas.com. Nah, mari kita lihat di sini kompas.com. Jadi sudah ada di semua berita-berita besar. Pengacara korban dugaan investasi bodong Net89, Mario Teguh diduga jadi founder Billions Group. Ya, Mario Teguh diduga jadi founder Billions Group. Kita lihat di sini. Motivator Mario Teguh diduga terlibat dalam kasus dugaan investasi bodong berkedok multi-level marketing yang bernama Robot Trading Net89. Kuasa hukum korban, Zainul Arifin, mengatakan Mario Teguh diduga menjadi founder Billions Group, nama salah satu grup di bawah payung Net89, ya. Jadi Billions Group ini besar juga, ya, tetapi Podosugi juga besar. Jadi saling bersaing Billions Group dengan Podosugi. Oke, mari kita lihat. Leader ini kan ada leader Topaz Group, Auto Sultan dan segala macam. Ini juga ada Billions Group yang foundernya Mario Teguh. Ada juga grup Podosugi. Nah, Podosugi ini Reza Paten, ungkap Zainul saat ditemui di Bareskrim Polri. Nah, itu yang berkait dengan di bawah-bawahnya, mereka pasti punya peran. Ini kan terkait dengan skema Ponzi, ya. Saat ditanya lebih lanjut, apakah Mario Teguh termasuk salah satu yang memasarkan Net89 dan Billions Group? Zainul membenarkan. Ya, benar, karena sudah banyak buktinya di YouTube bahwa dia memang memasarkan Net89. Ya, itu jelas. Di video YouTube sudah kita download, Instagram sudah kita masukkan ke CDR, itu sudah kita serahkan sebagai bukti elektronik. Adapun Muhammad Zainul melaporkan 134 orang ke Bareskrim Mabes Polri pada 26 Oktober atas kasus dugaan investasi bodong berkedok MLM yang bernama Net89. 5 dari 134 orang yang dilaporkan merupakan figur publik tanah air, yaitu Atta Halilintar, ya, YouTuber nomor 1, Mario Teguh itu motivator nomor 1 juga, Kevin Aprilio penyanyi, Taki Malik hingga Adri Prakarsa. Taki Malik ini adalah YouTuber dan Adri Prakarsa ini adalah seorang musisi, sama dengan Kevin Aprilio. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor sekian-sekian atas nama Muhammad Zainul Arifin, ya. Kelima figur publik tersebut disangkakan dengan pasal 5 ayat 1, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ada juga pasal 45A ayat 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Jadi ada pasal TPPU dan ada Undang-Undang ITE. Selain kelima figur publik tersebut, 129 orang ini termasuk beberapa korporasi berbadan hukum dilaporkan atas kasus ini. Menurut data dari Zainul, ditaksir ada 230 korban yang mengalami total kerugian 28 miliar rupiah. Walaupun kita tahu sendiri, dana yang terkumpul di Net89 itu sudah mencapai triliunan rupiah, karena Net89 adalah robot yang paling tua di antara yang lain, baik itu DNA Pro maupun ATG. Ya, Net89 adalah yang paling tua dan dana yang di situ konon katanya itu sudah mencapai lebih dari 20 triliun rupiah. Ya. Nah, kita lanjut yang berita ketiga. Berita ketiga itu langsung dari CNN Indonesia. Mari kita lihat kronologi kasus robot trading Net89 hingga Atta Halilintar dipolisikan. Sebanyak 230 korban investasi robot trading Net89 melaporkan sejumlah public figure ke Bareskrim Polri karena mereka diduga terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan.
Kuasa hukum para korban, Zainul Arifin, mengatakan publik figur yang dilaporkan Atta Halilintar, Taki Malik, Kevin Aprilio, Adri Prakarsa, dan Mario Teguh. Kelima dilaporkan lantaran diduga ikut menerima keuntungan baik dari hasil lelang maupun promosi. Ya, kurang lebih intinya sama, 2,2 miliar. Kemudian Mario Teguh berperan sebagai, di sini kita lihat, kalau dibaca pasal 5 itu kan mentransfer, menerima hibah. Nah, ini bagus di sini. Zainul merincikan Atta Halilintar diduga menerima uang hasil penipuan robot trading dari founder Net89 Reza Paten dengan modus lelang bandana sebesar 2,2 miliar ya. Makanya kalau flexing jangan diupload di YouTube ya, karena itu justru malah menjadi barang bukti yang sangat-sangat kuat ya. Kalau dibaca pasal 5 itu kan mentransfer, menerima hibah, itu bisa kena pasal 5 TPPU. Nah, ini kan hasil uang yang dikasih oleh Reza Paten sebagai founder Net89 kepada Atta Halilintar. Kemudian Mario Teguh diduga berperan sebagai leader atau endorse dan founder Billions Group. Ia dinilai juga turut mempromosikan serta mempengaruhi orang lain menjadi member Net89. Sementara Kevin Aprilio dan Adri Prakarsa diduga ikut mempromosikan Net89 lewat media elektronik, misalnya Zoom meeting, makanya bisa kena ITE. Ya. Zainul mengatakan total terdapat 230 orang korban dalam kasus penipuan, walaupun kita tahu korban Net89 bukan 230, tapi ratusan ribu member. 230 ini hanya tidak sampai 1%-nya, ya, karena total member itu lebih dari 200.000 orang, ya. Berarti mungkin sekitar 1% ya, anggaplah 1 per mil dari rakyat Indonesia. Anggaplah rakyat Indonesia itu 200 juta. Berarti 200.000 itu merupakan member Net89 ya. Oke. Kita lanjut. Adapun kerugian yang dialami korban mencapai 28 miliar ya. Oke, saya kira ini sudah para terlapor dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat lagi, setelah kita lihat pelaporan ini, kita lihat klarifikasi dari artis yang bersangkutan, ya. Jadi, ini semua pelaporan tadi kurang lebih isinya sama. Sekarang kita lihat klarifikasi dari artis yang bersangkutan, yang tercatut namanya dalam pelaporan ini. Kita lihat. Klarifikasi dari Kevin Aprilio. Klarifikasi selebritis Kevin Aprilio bantah terlibat penipuan robot trading Net89. Mari kita lihat klarifikasinya seperti apa. Selebriti yang juga leader dari band Vieratel, Kevin Aprilio, mengklarifikasi terkait tuduhan keterlibatannya di kasus trading Net89. Namanya terseret dan ikut dilaporkan ke polisi bersama Atta Halilintar dan Taki Malik. Kuasa hukum para korban penipuan, Zainul Arifin, menyebut terdapat 5 figur. Ya. Korban melaporkan Kevin karena ia pernah mempromosikan Net89 melalui layanan konferensi video, yaitu Zoom. Ya. Terkait hal tersebut, Kevin membenarkan pernah 1 kali mempromosikan. Jadi Kevin membenarkan pernah 1 kali mempromosikan Net89 dengan memberikan sebuah testimoni. Ya, ini saya nggak tahu apakah ini termasuk ikut serta atau bagaimana, nanti biarkan proses hukum yang berjalan ya. Oke. Mengenai berita yang beredar tentang Net89, iya betul. Saya pernah tampil di Zoom meeting tim teman saya untuk mempromosikan Net89, namun itu hanya sekali, tulis Kevin Aprilio melalui Instagram Story. Anak penyanyi senior Memes berujar alasannya memberikan testimoni karena Net89 terdaftar dan mendapatkan izin dari lembaga-lembaga tinggi keuangan, ya. Ya, misalnya AP2LI dan seterusnya. Dan kenapa saya mau memberikan testimoni saat itu? Karena teman saya menunjukkan Net89 alias PT SMI memiliki izin CUPL, ya, walaupun bukan izin Bapepti, dari Kementerian Perdagangan dan menjadi anggota AP2LI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, ujarnya. Yang mana 2 lembaga tersebut adalah lembaga yang tinggi untuk memberikan izin seputar dunia network marketing. Padahal sebenarnya karena dia menjual robot trading, berarti izin utamanya itu harus dari Bapepti, ya. Kevin Aprilio kemudian menegaskan dirinya tidak pernah mendapatkan bayaran dari robot trading tersebut dan tidak mengetahui adanya aksi penipuan. Jadi perihal di tengah-tengah perjalanan terjadi sebuah scam atau perusahaan gagal bayar, saya tidak mengetahui apa-apa. Saya juga tidak pernah menerima transferan dari anggota Net89. Berarti dia sama sekali tidak menerima bayaran dari Net89.
Oke, itu tadi berarti kalau dia tidak menerima bayaran berarti dia tidak perlu mengembalikan uang ya, apalagi misalnya untuk TPPU. Tetapi kita lihat apakah nanti pasal Undang-Undang ITE karena menyampaikan pesan melalui transaksi elektronik. Nah, itu yang agak riskan di situ. Tapi mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, kita lihat untuk Taki Malik dari kompas.com, klarifikasi Taki Malik dalam keterlibatannya di investasi bodong Net89. Mari kita lihat Taki Malik, seorang YouTuber ya, juga seorang YouTuber. Selebgram Taki Malik akhirnya mengklarifikasi mengenai keterlibatannya dalam kasus dugaan investasi bodong robot trading Net89. Melalui unggahan Instagram story-nya, Taki Malik mengaku tidak tahu soal Net89. Mengenai uang yang saya terima itu adalah murni uang lelang Brompton saya yang dimenangkan oleh Mas Resa Paten untuk pembebasan lahan dan pembangunan masjid. Jadi untuk pembebasan lahan, konon katanya untuk pembebasan lahan dan pembangunan masjid. Nah, ini agak kompleks ya. Karena kalau misalnya dia mau menagih kembali, polisi mau menagih kembali, berarti sedangkan itu adalah untuk pembangunan masjid. Berarti tidak fair kalau harus ditagih kembali. Karena logikanya begini, kalau misalnya dia mau menagih kembali, berarti semua yang menggunakan uang itu, termasuk Resa Paten itu nanti makan di mana, Pak Andreas itu makan di restoran mana, itu semua harus ditagih kembali. Kalau seperti itu, menurut saya seperti itu ya. Tapi ya kita tidak tahu nanti hukum, biar hukum yang berbicara ya. Oke. Mengenai uang yang saya terima itu adalah murni uang lelang Brompton yang dimenangkan oleh Mas Resa Paten untuk pembebasan lahan dan pembangunan masjid. Taki Malik menceritakan pelelangan dia buka melalui Instagramnya dan terbuka untuk siapa saja, lalu dipilih pemenang yang paling tinggi bidnya. Ya, katanya Bromptonnya 700 juta oleh Resa Paten. Pada saat itu pelelangan sepeda Bromptonnya dimenangkan oleh Resa Paten. Mana mungkin saat menerima uang itu saya bertanya, uangnya dari mana? Halal atau tidak? Ya jelas memang apa yang disampaikan oleh Taki Malik ini benar. Ya. Berikut kita lihat. Adapun selain Taki Malik, ada 4 pesohor dunia hiburan tanah air yang turut dilaporkan dalam kasus ini, yakni drummer Niji Adri Prakarsa, motivator Maria Teguh, musisi Kevin Aprilio, dan YouTuber Atta Halilintar. Laporan tersebut dibuat oleh kuasa hukum korban, Zainal Arifin, ya. Oke, jadi intinya di sini Taki Malik sama sekali tidak tahu menahu karena katanya murni penjualan hasil dari Bromptonnya. Jadi hasil dari Bromptonnya dia menerima itu, dan itu juga sudah digunakan untuk pembangunan masjid. Ya, jadi kita lihat apakah memang akan diminta kembali. Ya, biarkan nanti proses hukum yang berbicara. Oke. Saya kira itu semua berita-berita hot tentang Net89 pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berita ini bisa bermanfaat buat teman-teman karena lagi heboh, karena langsung 5 public figure di Indonesia yang sangat-sangat terkenal akhirnya terlibat dan dilaporkan oleh para korban dari Net89. Ini sangat-sangat luar biasa ya, karena langsung 5 public figure yang bukan public figure biasa, tetapi memang sudah sangat-sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tapi mudah-mudahan hukum bisa menyelesaikan dengan baik ya. Oke. Jadi itu sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan berita ini bisa bermanfaat, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan silakan tulis di kolom komentar jika ada broker yang Anda ingin saya review, maka saya akan masuk ke broker tersebut dan akan mereview broker tersebut secara mendetail. Oke, terima kasih dan salam pakar broker forex.